Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Insya Allah semuanya sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini berjumpa lagi dengan Pak Razak dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Yang sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana Rasulullah SAW telah membina masyarakat yang ada di Madinah. Nah, anak-anak sekalian, Pak Raz mau tanya nih, kira-kira ketika Rasulullah sampai di Madinah, ketika Rasulullah berdakwah, kira-kira dakwahnya lancar-lancar saja tanpa ada hambatan atau malah sebaliknya? Ya, sudah tentu ketika orang ingin menyampaikan kebaikan, pasti ada hambatan-hambatan atau tantangannya. Nah, ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwah Islam di Madinah, ada dua golongan yang kemudian menentang dakwah Islam. Siapakah mereka? Mereka adalah kaum musyrikin Mekah yang kita sudah ketahui sebelumnya, sangat menantang. Kemudian yang kedua adalah Yahudi Madinah yang telah melanggar daripada perjanjian perjanjian atau piagam Madinah. Nah, anak-anak sekalian, kenapa sih mereka selalu mengganggu dakwah Islam? Ternyata mereka tidak ingin kekuasaan serta kewibawaan mereka itu tergeser, anak-anak. Nah, mereka terus melakukan penghasutan, melakukan penggangguan, melakukan diganggu-ganggu terus kaum muslimin, tapi kaum muslimin terus bersabar atas hasutan dari mereka. Nah, anak-anak sekalian, ketika mereka membenci kaum muslimin, ketika mereka mengganggu kaum muslimin, Allah menurunkan ayatnya, Quran surah Al-Hajj ayat 339 yang berbunyi, Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Yang artinya telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Kemudian Allah juga menurunkan surah Al-Baqarah ayat 190 yang bunyinya, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Yang artinya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, kemudian ayat yang ketiga, Quran surah At-Taubah ayat 36. Nah, kali ini silahkan anak-anak baca sendiri. Pak Ras tunggu. Udah ya? Oke, artinya, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Nah, ini adalah tiga surah yang tiga ayat yang kemudian Allah turunkan untuk disyariatnya daripada berperang. Nah, anak-anak sekalian, kira-kira kenapa sih umat Islam itu berperang? Kira-kira kenapa? Ayo. Nah, ternyata kaum muslimin itu berperang yang pertama karena ingin mempertahankan diri dan melindungi hak milik. Kemudian yang kedua, ingin melindungi daripada kebebasan dakwah Islam. Kemudian yang ketiga adalah memerangi musuh Islam yang memerangi kaum muslimin. Jadi tujuan perangnya bukan untuk gagah-gagahan ya. Oke anak-anak sekalian. Nah, lanjut anak-anak, di dalam perang masa Rasulullah SAW itu ada istilahnya. Nah, apa saja istilah perangnya? Yang pertama adalah disebut Ghazwah. Apa itu Ghazwah? Ghazwah itu adalah perang yang kemudian dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, perang Ghazwah ini totalnya itu ada 27. Tapi yang kemudian Rasulullah SAW terjun langsung ikut berperang itu totalnya ada 9. Nah, apa saja itu? Silahkan anak-anak buka LKS halaman 8, silahkan dibaca itu ya. Kemudian yang kedua, istilah perang yang kedua adalah istilah perang syariah. Nah, apa itu perang syariah? Perang syariah adalah perang yang dipimpin oleh sahabat atas penunjukan Nabi Muhammad SAW. Totalnya ada berapa? Totalnya ada 38. Nah, apa saja? Silahkan buka LKS halaman 18 sampai 19. Ya, silahkan anak-anak ya. Baik anak-anak, mungkin itu saja materi hari ini. Nah, silahkan dibuat tugasnya di layar. Itu ada 3 pertanyaan, silahkan dijawab.
kemudian ditulis di buku tulis. Setelah selesai, silakan kirim ke WhatsApp Pak Razak. Itu saja ya hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.